Halo, selamat datang di Mahir Tip bareng makinmahir.id. Ada banyak yang nanya gini, kalau misal kita punya pengalaman kerja tapi di bawah 1 tahun atau bahkan di bawah 6 bulan, itu sebaiknya ditulis nggak ya di CV? Kalau misal ditulis, cara nulisnya gimana? Nah, kita akan jawab sekarang juga. Oke, teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, kira-kira kalau pengalaman kerja di bawah 1 tahun atau di bawah 6 bulan itu perlu ditulis atau enggak, ya? Nah, kita merekomendasikan sebelum kalian tulis, perhatikan 3 hal ini dulu, ya. Sebelum kalian menuliskan pengalaman kerja yang di bawah 1 tahun atau di bawah 6 bulan di CV kalian, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah relate atau tidak dengan skill atau kompetensi di bidang atau di lowongan yang akan kalian lamar. Itu pertama, penting banget. Kalau itu nggak relate, nggak usah bicara di bawah 1 tahun deh. Mau itu 2 tahun, 3 tahun, kalau nggak relate dia nggak usah ditulis gitu ya. Jadi pertimbangan pertamanya adalah relate atau enggak. Kalau itu memang relate, tulis berarti. Kalau itu memang relate dengan pekerjaan yang akan kalian lamar, skill dan juga kompetensinya juga relate dengan apa yang sudah kalian pernah kerjakan atau pengalaman kerjakan, meskipun itu di bawah 1 tahun atau singkat, tulis aja sebagai bahan pertimbangan HR gitu ya. Oke. Yang kedua adalah perhatikan historinya. Apakah dengan pengalaman kalian yang singkat itu, kalian punya histori yang bagus atau enggak? Atau ada sesuatu yang bisa kalian banggakan nggak di pengalaman yang singkat itu? Misal kalian pernah punya pengalaman sebagai seorang sales gitu, sales online atau sales apapun selama kurang lebih misal 6 bulan. Tapi selama 6 bulan itu kalian selalu achieve target setiap bulannya. Berarti kan ada sesuatu, ada histori yang bagus. Nah, itu bisa kalian tuliskan. Jadi nulis pengalaman kerja itu nggak cuma sekedar saya pernah kerja di mana, dari tahun berapa ke tahun berapa, gitu doang nggak. Tapi tulis pengalaman kerja di mana, posisinya apa, kemudian adalah deskripsikan juga kalian di sana tuh ngapain. Kemudian kalian pernah ada prestasi apa di sana, ya. Ini buat semuanya, nggak cuma buat yang singkat ya. Apalagi kalau buat yang singkat harus banget ada seperti itu. Buat yang udah panjang juga harus ada kayak gitu. Jadi historinya, perhatikan historinya dan juga pastikan bahwa di waktu yang singkat itu kalian bisa dapat sesuatu yang berharga. Oke, itu 3. Kemudian yang ketiga, nah kalau kalian udah memastikan bahwa itu relate dengan skill yang akan atau kompetensi yang kalian kuasai untuk melamar pekerjaan selanjutnya. Yang kedua, historinya baik, atau kalian punya sesuatu yang bisa kalian banggakan di pengalaman singkat itu. Kuatkan lagi dengan hal yang ketiga ini, yaitu minta rekomendasi dari misal supervisor atau manajer atau misal kepala bagian yang sebelumnya menjadi atasan kalian. Minta mohon izin untuk kontaknya ditaruh di CV kalian sebagai orang yang merekomendasikan atau referensi. Ini untuk menguatkan HR bahwa kalian itu benar-benar punya pengalaman, kalian benar-benar pernah kerja di bidang itu, kemudian kalian bisa diandalkan di bidang itu dengan didukung kayak testimoni lah ya. Referensi itu kayak testimoni kalau kita jualan. Kayak gitu teman-teman. Jadi perhatikan 3 hal tadi itu. Yang pertama adalah relate atau enggak. Yang kedua, historinya bagus atau tidak. Yang ketiga adalah kalian punya referensi atau kalian punya rekomendasi dari atasan kalian atau dari pihak yang sebelumnya bekerja dengan kalian. Oke? Nah, 3 hal itu harus kalian perhatikan baik-baik sebelum kalian menulis soal pengalaman kerja yang singkat. Nah, itu tadi cara kalian untuk menulis pengalaman kerja yang singkat, baiknya ditulis atau enggak, ditulis tapi dengan 3 catatan tadi itu. Nah, kalau kalian bingung apakah CV kita udah bener atau belum, atau misal CV kita udah tepat belum menggambarkan diri kita bisa bantu kalian untuk menilai CV kalian di mana, di kelas bedah CV. Kalau kalian mau ikut, tinggal daftar aja di kolom deskripsi yang udah kita sediakan. Oke, kita ketemu lagi. Dadah semuanya.